Majalah Al-Ittihad dalam edisi pertamanya menurunkan tulisan Fadlullah dan Ahmad Fauzi yang menyatakan bahwa orang Eropa telah keliru ketika meremehkan Kairo sebagai pusat belajar bagi murid-murid Jawi. Mereka menyatakan Kairo memiliki berbagai bentuk dan jenis pendidikan. Mereka juga mengutip ungkapan yang menyatakan orang yang belum pergi ke Kairo sesungguhnya belum melihat dunia. Bagi mereka, Kairo adalah pusat intelektual yang sempurna. Kita tahu kan bahwa pada abad ke-19 itu, bagian paruh kedua dari abad ke-19 itu kan mulai muncul gerakan kesadaran baru di kalangan umat ya. Melihat dan menghadapi hegemoni dari barat ya di negara-negara muslim itu ada gerakan perlawanan. Mulai lahir pemikiran-pemikiran reformasi ya, yang tidak hanya terkait dengan pemikiran keislaman tetapi juga pemikiran politik keislaman pada waktu itu. Nah, terus berkembang sehingga kemudian ada lahir ya beberapa jam'iyah ya, ada jam'iyah setiap pelajar dalam catatan sejarah itu di Mesir lahir. Jam'iyah ini kemudian menerbitkan katakanlah buletin ya atau majalah yang namanya Al-Ittihad. Nah, majalah Al-Ittihad ini kalau kita lihat dari namanya ini mencerminkan juga visi ya atau semangat perjuangan yang mulai tumbuh pada waktu itu. Al-Ittihad itu kan arti persatuan. Nah, saya menduga bahwa pada masa-masa awal abad ke-20 ini itu salah satu wacana yang berkembang di masyarakat pelajar Nusantara di Kairo adalah ide tentang kemerdekaan Indonesia. Ini saya menduga ya karena melihat dari gerakan intelektual yang ada, kemudian juga nama buletin yang diterbitkan oleh mahasiswa Nusantara di Al-Azhar pada waktu itu yaitu Al-Ittihad. Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 membuat penurunan yang cukup drastis akan jumlah kedatangan para Jawi. Para pelajar Jawi di Kairo pun juga mengalami masa-masa sulit karena dampak Perang Dunia I ini. Namun Khedive Ismail, penguasa Mesir pada masa itu, membantu para murid Jawi untuk bertahan hidup dan terus menuntut ilmu hingga pulang ke tanah air. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, jumlah pelajar Nusantara yang datang ke Kairo meningkat drastis. Pada tahun 1925, diperkirakan ada 150 pelajar Nusantara di Kairo yang mayoritas merupakan pelajar Al-Azhar. Karena di masa ini mereka tak hanya belajar di satu tempat saja, melainkan juga di universitas lain, salah satunya adalah Universitas Kairo. William Roth, sejarawan barat yang membahas tentang para pelajar Jawi angkatan 1920-an, ia mengatakan bahwa para pelajar Jawi selain aktif dalam perkuliahan, mereka juga terlibat aktif dalam berbagai isu mengenai gagasan kemerdekaan wilayah Hindia Belanda dan Semenanjung Malaya. Sebenarnya gagasan ini sudah lama digaungkan, akan tetapi baru mencapai kematangan di kalangan para Jawi pada tahun tersebut. Hal ini semakin jelas terlihat pada aktivitas yang mereka lakukan, yaitu ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan perkataan William Roth, "Di Makkah kita hanya bisa mempelajari agama, tetapi di Kairo kita juga politik." Di awal abad ke-20, memang sedang gencarnya pertumbuhan pergerakan politik masyarakat Indonesia dalam perjuangan melawan kolonial, tak terkecuali juga para pelajar yang di luar negeri. Misalnya pada tahun 1908 Masehi, sebelumnya telah berdiri The Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia di Belanda oleh para mahasiswa tanah air. Ketika seorang pelajar dari tanah Batak, Sumatera Utara sekarang, yang bernama Sultan Kasayangan Soripada, itu berbincang-bincang dengan teman-temannya. Nah, waktu itu mungkin kurang lebih ada 20-an, baru 20-an lah. Lebih sedikit mahasiswa kita di Belanda yang sekolah di Belanda. Jadi masa itu tentu masih disebut Hindia Belanda. Jadi Sultan Kasayangan Soripada ini berpikir bahwa ada baiknya kalau dibuat satu perkumpulan antara sesama pelajar pribumi dan yang bisa digunakan untuk saling berkomunikasi, saling membantu dan lain sebagainya. Pada masa itu mereka punya seorang mentor yaitu yang bernama J.H. Abendanon, itu seorang mantan pegawai Bina dan Bestur di Hindia Belanda yang sangat concern, yang sangat memberi perhatian kepada mahasiswa kita itu. Jadi
mereka akhirnya sepakat di bawah bimbingan J.H. Abendanon membentuk apa yang disebut yang kemudian dikenal sebagai Perhimpunan Hindia, dalam bahasa Belanda namanya De Indische Vereniging. Maka secara resmi terbentuklah pada tahun 1908 itu De Indische Vereniging itu, Perhimpunan India itu. Pada mulanya hal ini hanya sebatas organisasi yang bersifat sosial, tetapi lambat laun menjadi gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi inilah yang pada akhirnya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, dan Muhammad Hatta menjadi ketua terlama di perhimpunan ini. Perhimpunan ini juga menjadi embrio dari PPI Belanda di era sekarang ini. Di masa namanya sudah berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, perjuangan ke arah kemerdekaan Indonesia itu ditampakkan lebih jelas. Misalnya dalam pidato Hatta kan, dalam majalah mereka yang bernama Indonesia Merdeka. Sebelumnya majalahnya bernama Hindia Putra. Itu ide-ide untuk kemerdekaan sudah muncul juga. Banyak hal yang dibicarakan oleh mereka. Misalnya bagaimana meningkatkan pendidikan kaum sebangsa, bagaimana menuntut pemerintah negara induk yang pada waktu itu disebut negara induk, yaitu maksudnya Belanda, memberi perhatian untuk mendirikan universitas di Indonesia, perguruan tinggi misalnya di Hindia Belanda pada masa itu. Dan pada puncaknya adalah tuntutan kemerdekaan yang membuat Hatta dan kawan-kawan dan beberapa kawannya ditangkap kan pada 1927 dan diadili di Den Haag. Itu karena tuntutan-tuntutan Hatta semakin jelas, Hatta dan kawan-kawan makin jelas bahwa Indonesia harus merdeka dan menuntut hal itu kepada penjajah Belanda. Sedangkan pada 14 September 1923 berdirilah sebuah organisasi baru para Jawi di Kairo yang bernama Al-Jam'iyah Al-Khairiyah Al-Jawiyah yang didirikan oleh Janan Thayyib, yang anggotanya merupakan para pelajar dari berbagai sekolah di Kairo, tidak hanya dari Al-Azhar saja. Perhimpunan ini juga menerbitkan majalah yang bernama Seruan Azhar, yang waktu itu anggota redaksinya adalah Fathurrahman Kafrawi, Janan Thayyib, Ilyas Yaqub, Muhammad Idris Al-Marbawi, Abdul Wahab Abdullah, dan Mahmud Yunus. Nama terakhir mungkin sudah sering kita dengar karena karya-karyanya yang tak asing bagi kita. Salah satunya adalah Kamus Bahasa Arab Indonesia. Selain Seruan Azhar, ada pula majalah lainnya seperti Pilihan Timur, Merdeka, dan Usaha Pemuda. Tema yang dibahas dalam majalah-majalah itu tak luput dari masalah isu kemerdekaan. Para pelajar ini pada akhirnya mulai menjalin hubungan satu sama lain. Hal ini ditunjukkan salah satunya pada tahun 1926 ketika Janan Thayyib selaku ketua diutus ke Belanda untuk bertemu dengan Muhammad Hatta dalam koordinasi perjuangan para pelajar di luar negeri. Tapi semenjak mereka mahasiswa, itu mereka sudah punya jejaring dengan kawan-kawannya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Belanda ya, atau yang ada di Mesir, di mana-mana saja, untuk membicarakan mengenai tanah air mereka gitu. Misalnya ya, kata atau nama Indonesia saja. Jadi nama Indonesia itu kan sebelumnya nggak ada nama Indonesia, dia baru ada dikenal tahun 1920-an. Yang mengusulkan nama Indonesia itu sebagai ikon perlawanan terhadap Belanda itu adalah para mahasiswa dari Mesir dan mahasiswa dari Belanda. Jadi mereka berkomunikasi biasanya tentu melalui surat menyurat, kadang-kadang dalam pertemuan haji dan sebagainya mereka saling bertemu dan mendiskusikan mengenai banyak hal. Nah, salah satu yang diusulkan itu nama apa yang kira-kira harus diberikan kepada kawasan yang dijajah oleh Belanda ini, karena Belanda menamainya Hindia Belanda dan mereka nggak mau nama itu karena itu nama kolonial. Harus ada nama yang memiliki semangat perlawanan terhadap Belanda. Nah, akhirnya diusulkan tuh oleh mahasiswa Belanda, bagaimana kalau namanya itu Indonesia saja? Karena Indonesia itu dia bahasa Latin gitu, jadi bukan bahasa dari Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Melayu gitu. Nah, orang-orang Belanda karena dia ingin bukan orang Belanda, para pelajar Indonesia yang ada di Belanda, karena ingin pertama
tidak sifatnya ini tidak lokal, karena ada yang mengusulkan namanya Jawa, Sumatera dan sebagainya, itu nanti menjadi parsial, tidak mencakup semuanya. Nah, karena ingin mencakup semuanya, akhirnya dicari nama yang netral gitu. Nah, akhirnya ketemu nama Indonesia. Itu diusulkanlah ke para mahasiswa dari Mesir. Nah, di Mesir ini juga setuju bahwa mereka menggunakan nama Indonesia itu. Nah, maka ketika pulang ke Indonesia, ada Kongres Pemuda tahun 1928. Itu anak-anak muda yang dari Belanda, yang dari Mesir, dari mana, ketika mereka pulang ke Indonesia itu sudah punya chemistry dan langsung punya semangat untuk melakukan perlawanan. Nah, itu periodenya Kiai Profesor Kahar Muzakir ya, karena beliau lebih belakangan. Kalau Kiai Dahlan Hasyim Asy'ari itu periodenya kan sebelumnya. Itu kalau Kiai Dahlan Asy'ari itu ibarat bapaknya, Kahar Muzakir itu adalah anaknya kan gitu. Jadi nanti Profesor Kahar Muzakir dia berperannya itu ketika Indonesia merdeka, sementara Kiai Ahmad Dahlan kemudian Hasyim Asy'ari itu di awal abad 20, itu ketika mulai ada semangat untuk melakukan perlawanan ya, semangat kemerdekaan. Itu zaman-zamannya Cokro Aminoto dan sebagainya gitu. Cokro Aminoto juga sama, dia haji ya. Jadi mendapatkan semangat untuk mendirikan Sarekat Islam itu karena dia dapat informasi dari orang-orang yang bertemu dengan dia di haji itu, dan semangat itu ditularkan ke Indonesia. Demikian pula dengan hubungan-hubungan internasional, perhimpunan juga aktif mengirim delegasi untuk menyampaikan aspirasi dan pengenalan mengenai bangsa Indonesia. Salah satunya dalam Konferensi Islam di Kairo dan Konferensi Borok di Palestina pada 1929. Maka tak heran jika Mesir dan Palestina adalah negara yang mula-mula mengakui kedaulatan Indonesia. Zain Hasan menyebutkan dalam buku dokumenternya yang berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri bahwa pada permulaan tahun 1930-an di Mesir telah lahir organisasi pelajar yang berfokus pada masalah politik yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakir, yang nantinya menjadi salah satu anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang termasuk di dalamnya Rumusan Dasar Negara. Organisasi ini bernama Perhimpunan Indonesia Raya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nama Indonesia sudah masyhur di kalangan para Jawi pada tahun tersebut. Begitu juga di Makkah ketika Janan Thayyib membangun sebuah madrasah dengan nama Madrasah Indonesia. Sedangkan Al-Jam'iyah Al-Khairiyah Al-Jawiyah berubah nama menjadi Perpindom atau Persatuan Pemuda Indonesia Malaya pada pertengahan tahun 30-an. Ketika nasionalisme Indonesia mulai tumbuh, mereka kemudian mulai menggunakan istilah Indonesian, bukan lagi Jam'iyah Thalabah Jawiyah, bukan lagi Persatuan Mahasiswa Jawi, bukan, tapi sudah mahasiswa Indonesia, sudah pakai istilah Indonesian. Dari tokoh-tokoh itu termasuk tokoh semacam kemudian Mahmud Yunus, Kahar Muzakir dan seterusnya itu. Propaganda para pelajar melalui majalah dan madrasah Indonesia yang didirikan oleh Janan Thayyib di Makkah telah membuat kesadaran masyarakat Nusantara akan gagasan baru, yakni negara baru tanpa Hindia Belanda. Mulai dari sini rakyat mulai bersatu, meski sebelumnya sempat terpecah akibat propaganda para penjajah, seperti Belanda dan Inggris ditambah pencekalan majalah-majalah yang dilakukan kolonial tersebut. Pada pertengahan tahun 1930 juga, terbentuk juga suatu persatuan para Jawi dari Kairo dan Makkah yang bernama Pertindom atau Persatuan Thalabah Indonesia Malaya. Pasca keruntuhan kekhalifahan Utsmani di Perang Dunia I, kondisi Hijaz sudah berubah. Belanda juga lebih mudah menekan para Jawi yang ada di Hijaz, sehingga Makkah dan Madinah tak lagi menjadi pusat pergerakan utama para Jawi. Namun Haramain masih memiliki pengaruh yang amat besar sebagai basis utama persebaran informasi dan propaganda dengan memanfaatkan interaksi antar umat muslim sedunia. Zain Hasan yang merupakan pelaku sejarah di waktu itu menyebutkan dalam bukunya juga bahwa sejak pertengahan tahun 1930 para pelajar Nusantara di Baghdad membuat organisasi dengan nama Makindom, yaitu Majelis Kebangsaan Indonesia Malaya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan kebangsaan para pelajar yang serumpun dalam Indonesia Semenanjung Malaya semakin jelas, dan masa ini merupakan masa-masa persatuan para Jawi di Timur Tengah Afrika.
Namun para pelajar harus membayarnya dengan kondisi hidup yang cukup pahit karena berada di bawah tekanan imperialis yang saat itu juga mencengkram Timur Tengah. Bahkan pada masa pasca Perang Dunia II dan ketika Jepang menguasai Indonesia, para Jawi ini masih menghadapi Belanda di Timur Tengah dengan segala siasatnya yang ingin merebut Indonesia kembali. Pada masa itu, Perpindo membentuk Panitia 6 sebagaimana yang disebut oleh Zain Hasan yang beranggotakan Zain Hasan sendiri. Ismail Banda selaku Ketua Perpindom, Ahmad Hashim Amak, Abdurrahman Ismail, Abdul Jalil Hasan dari Malaya, dan Muhammad Dawam. Panitia 6 ini berhasil menyatukan pergerakan pelajar di tanah air di Timur Tengah setelah berkoordinasi dengan Jafar Zainuddin selaku perwakilan pelajar di Hijaz dan Imran Rosyadi selaku perwakilan dari Irak. Kalau para murid Jawi di Mekah dan Madinah, aktivismenya itu lebih terbatas pada dunia keilmuan, tetapi aktivisme mahasiswa kita di Al-Azhar di Kairo ya, itu selain menuntut ilmu ya kan, berjuang menuntut ilmu, tapi mereka juga selain aktivisme keilmuan ya, aktivisme akademik, mereka juga kuat dalam aktivisme nasionalismenya atau aktivisme politiknya gitu. Di Haramain sendiri sebagian besar pelajar memang masih hanya berorientasi kepada kegiatan intelektual saja, meski ketika pulang ke tanah air mereka menunjukkan aktivitas politiknya yang cukup tinggi dalam perjuangan melawan kolonialisme. Dalam kegiatan intelektualnya, para Jawi di Haramain sejatinya tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang Arab saja, namun juga berinteraksi dengan berbagai pelajar dari daerah yang berbeda-beda, tak terkecuali dari Asia Selatan. Pusat keilmuan itu adalah Mekah, karena Mekah itu tempat ibadah haji kan, pelaksanaan ibadah haji. Tapi juga di Mekah itu bermukim ulama-ulama yang menjadi guru, ulama-ulama yang bersifat kosmopolitan, datang dari berbagai penjuru atau tempat di dunia muslim. Datang, ada yang dari Afrika Utara, ada yang dari Mesir, ada yang dari Kurdistan, ada yang dari India, Pakistan, dan wilayah-wilayah anak benua India sekarang ini. Banyak para Jawi yang belajar dengan para ulama yang berasal dari wilayah anak benua, terutama di Madrasah Sholatiyah yang merupakan salah satu madrasah legendaris di Makkah. Meski saat ini, madrasah tersebut nampaknya tidak berkembang secara signifikan karena luput dari dukungan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun, Sholatiyah sendiri sudah berdiri sejak tahun 1292 Hijriah, tepatnya abad ke-19 Masehi, pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, dan menjadi pusat pendidikan yang masyhur selain Masjid Al-Haram di Makkah. Madrasah Sholatiyah juga sering disebut-sebut sebagai Al-Azharnya Makkah. Tercatat dalam madrasah ini, para pelajarnya berasal dari komunitas Melayu dan Asia Tengah. Bahkan 95% muridnya berasal dari Nusantara, khususnya Indonesia. Di antaranya pada abad 1920 Masehi adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Sayyid Muhsin Al-Musawwa, dan Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Pada abad ke-20, para pelajar Nusantara di Sholatiyah ini memisahkan diri dengan guru-gurunya. Mereka mendirikan madrasah sendiri pada tahun 1934 Masehi yang bernama Darul Ulum Ad-Diniyah Al-Jawiyah di Makkah, tepatnya di Suq Al-Lail, yang dimotori oleh Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Muhaimin bin Abdul Aziz Lasim, Sayyid Muhsin Al-Musawwa, dan lainnya, sebelum pada akhirnya madrasah ini ditutup oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1990 Masehi. Syekh Yasin Isa Al-Fadani merupakan seorang pakar sanad. Kitab-kitabnya juga menjadi bahan telaah para ulama di Timur Tengah. Salah satunya yang terkenal adalah Al-Fawaid Al-Janiyah yang pernah dijadikan sebagai silabus dalam mata pelajaran usul fikih di kurikulum Universitas Al-Azhar di Kairo. Selain itu, Syekh Yasin juga merupakan salah seorang yang ahli dalam ilmu falak. Ulama yang terakhir, tokoh ulama terakhir dalam jaringan ulama Haramain ini adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani ya, yang wafat pada tahun 1990 ya. Syekh Yasin ini ya, dia adalah kepala sekolah, kepala madrasah Darul Ulum di Mekah ya kan. Banyak muridnya, banyak jaringannya. Sampai sekarang pun banyak tokoh pimpinan, tokoh pemikir NU yang senior itu adalah murid dari Syekh Yasin Al-Padani.
17 Agustus 1945 Masehi, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan. Rasa syukur dan gembira yang menghampiri bangsa membuat semangat baru dalam mempertahankan negeri yang baru lahir. Tapi, perjuangan belumlah usai. Konflik baru selalu datang menghampiri, namun tidak membuat para pejuang putus asa. Begitu pula yang dialami para Jawi di Timur Tengah.